Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Raw FM. Selamat sore untuk Anda semua dimanapun Anda berada di pagi ataupun di sore hari ini. Maksudnya di sore yang agak mendung-mendung jambu ya rekan Raw FM. Di beberapa daerah kita dapat berita tadi dari jam request bahwasanya daerah Sitang pada Tinggi itu sudah diguyur hujan katanya. Tapi daerah pusat kota ini udah mulai mendung. Jadi untuk kalian dimanapun Anda berada, khususnya yang di perjalanan, agar tetap berhati-hati karena mungkin terganggu jarak pandang yang Anda lihat. Ya, rekan Raw FM, seperti biasa di setiap hari Kamis sore kita selalu hadirkan talkshow ataupun bincang-bincang hangat dengan salah satu forum yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Kota Padang Sidimpuan khususnya, yaitu FKUB Kota Padang Sidimpuan yang merupakan forum kerukunan umat beragama. Jadi rekan Raw FM, di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Jul Anwar Azim Arahab MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Selamat sore. Baik, apa kabar ini Pak di sore ini? Alhamdulillah baik-baik. Dan tentunya di sebelahnya langsung didampingi oleh Bapak Firmansyah Pasaribu SAI. Apa kabar Pak di sore ini Pak? Ya alhamdulillah baik-baik, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sore. Ya, tetap semangat, tetap salam kerukunan. Baik, nah jadi rekan Raw FM di tengah pandemi seperti ini yang perlu banyak pendengar-pendengaran kita diberikan sosialisasi informasi yang berfaedah ya. Dan seperti yang kita ketahui rekan Raw FM dari tadi pagi sudah diinformasikan baik dari media sosial Raw FM juga bahwasanya untuk 1 jam ke depan kita akan membahas agama dan adat sebagai perekat kerukunan di Kota Padang Sidimpuan. Mungkin boleh dipaparkan Pak, seperti apa agama dan adat yang merupakan perekat kerukunan di Kota Padang Sidimpuan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, masyarakat Kota Padang Sidimpuan, para pendengar Raw FM dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan talk show dalam bentuk sharing informasi. Kita artinya dalam hal ini bukan menggurui, tapi ingin berbagi dengan saudara-saudara kita semuanya yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Saya Dr. Jul Anwar Azim Arahab dan rekan saya Pak Firmansyah Pasaribu. Kegiatan ini merupakan sosialisasi kita dalam rangka menciptakan ataupun turut andil dalam harmonisasi kerukunan umat beragama di Kota Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang tema agama dan adat sebagai perekat kerukunan. Para pendengar, saudara-saudara masyarakat Kota Padang Sidimpuan yang kami banggakan, agama dan adat adalah dua hal yang menjadi yang sangat penting bagi kehidupan. Agama tentu tidak asing bagi kita. Kalau dari bahasanya disebut dengan Sanskerta itu ugama, artinya tidak kacau. Demikian juga dengan adat istiadat, itu maknanya adalah ketinggian moral. Jadi dua hal ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian, menciptakan rahmat dalam bahasa agama bagi sekitarnya, seluruh alam dalam ajaran agama Islam yang saya anut dan sekalian kita yang beragama Islam, bahwa agama dan adat itu tidak bisa dilepaskan. Dia tetap bersanding, tetapi agama memiliki ukuran-ukuran di mana adat yang sahih itu dijadikan sebagai hukum yang boleh dipakai dan dilaksanakan. Tapi manakala adat istiadat itu ada yang bertentangan dengan ajaran agama, tentu dia tidak dipakai atau dikesampingkan. Para pendengar, bahwa agama dan adat
karena memiliki tujuan yang sama, yaitu meninggikan derajat manusia. Dalam bahasa lain, memanusiakan manusia. Berarti ini dua sisi yang tujuannya sama, sehingga dia ini bisa menjadi tolak ukur atau menjadi alat utama untuk menyamakan sikap bagi masyarakat atau warga di sebuah tempat atau daerah adat atau komunitas beragama. Jadi jika misalnya ada perbedaan-perbedaan yang banyak, apakah mungkin dari warna baju partai, apakah mungkin dari kelompok-kelompok sosial lainnya seperti Karang Taruna dan lain-lain sebagainya, itu bisa dijadikan modal untuk merekatkan itu semua, yaitu modal agama dan modal adat istiadat. Alhamdulillah saya baru pulang dari sebuah desa yang kita anggap moderat, yaitu ada di Bengkulu. Namanya desa itu Sindang Jati. Di sana ada komunitas 3 agama, Buddha, Kristen dan Islam. Tapi mereka hidup harmonis. Kenapa? Yang pertama, dari segi agama mereka tidak mencampuri ajaran agama masing-masing. Itu modal pertama. Yang kedua modalnya, ternyata mereka itu dari satu suku yang sama. Mereka datang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi mereka berkumpul dari tahun sebelum merdeka. Mereka itu transmigrasi ke sana, ke Bengkulu, namanya desa Sindang Jati. Sampai hari ini tidak pernah ada gesekan. Ini dari kunjungan kita ke sana menunjukkan bahwa agama bisa menjadi perekat, adat juga bisa menjadi perekat. Ini yang bisa saya simpulkan, mungkin sebagai bahan talkshow kita, diskusi kita di sore hari ini. Mudah-mudahan para pendengar bisa lebih memahami bahwa agama itu dan adat itu bisa menjadi perekat, bukan sebaliknya. Jangan dijadikan sebagai alat untuk membuyarkan keharmonisan atau persatuan dan kesatuan kita. Agama dan adat mesti dipahami dengan benar dan tepat, sehingga dia bisa bermakna untuk mempersatukan, untuk menjadi rahmat bagi para warga atau penduduk. Barangkali demikian. Baik. Nah, jadi cukup jelas seperti yang disampaikan oleh narasumber kita rekan Rawa FM, agama dan adat adalah dua hal yang kita jadikan sebagai perekat hidup sosial yang berdampingan, seperti itu. Dan untuk Padang Sidimpuan sendiri Pak, seperti apa keterkaitan antara adat dan agama ini Pak? Iya, kita juga tahu bahwa daerah kita, Kota Padang Sidimpuan ini kan memiliki masyarakatnya memiliki berbagai agama. Ada saudara-saudara kita Muslim, ada Katolik, ada Protestan, kemudian ada Buddha. Jadi kita sudah berbaur di Kota Padang Sidimpuan ini, dan secara agama kita tidak saling mencampuri materi itu. Maka sekarang digalakkan namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya hidup rukun berdampingan antar agama. Tapi tidak boleh misalnya agama yang satu mencampuri agama lain. Tapi yang beragama itu namanya bagaimana antar pemeluk agama itu bisa hidup rukun. Jadi paradigmanya atau cara berpikirnya mesti moderat, mesti lurus, kemudian mesti memiliki toleransi. Jadi tidak boleh saya mencampuri agama saudara saya. Agama yang saya yakini mesti saya jalankan. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam kehidupan sosial, apakah misalnya dalam persoalan sosial lainnya, misalnya tolong menolong dalam bidang sosial lainnya, itu kan tidak ada persoalan. Baik. Nah, seperti kita ketahui Pak, yang namanya adat adalah merupakan suatu tradisi ataupun kebiasaan di suatu daerah, baik dari suku ataupun domisilinya masing-masing, seperti itu. Kita ketahui di Padang Sidimpuan sendiri yang namanya Kota Dalian Natolu, ada Islam Mora Kahanggianak Boru, itu merupakan salah satu kita bilang tradisi ataupun adat.
Iya. Silsilah yang selalu dijaga turun temurun seperti itu. Dan banyak juga anggapan apa sih yang membedakan ataupun yang bisa menjadi pemisah adat dan agama ini. Ya. Ada yang mengatakan saya hidup tanpa adat, saya cukup menjalankan agama. Ya. Dan ada yang mengatakan agama itu harus dikaitkan dengan adat karena itu sejalan. Seperti Ya, apa ya. tanggapan Anda semua? Ya, jadi ini nanti dari segi adat mungkin bisa tambahkan saudara kita Pak Firman. Dari segi agama bahwa ajaran adat itu seperti tadi tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat itu memiliki martabat, Iya. memiliki budi pekerti yang bagus. Maka ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka rutinkan sehingga menjadi adat dan istiadat. Iya. Jadi kalau tidak melakukan itu dianggap tidak menjalankan nilai-nilai masyarakat setempat. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang menganggap bahwa agama dan adat itu dipisah, sebenarnya tidak mungkin kita memisahkan itu karena agama itu turun pada masyarakat yang sudah memiliki adat kebiasaan. Contoh misalnya kalau Islam itu turun di Arab itu sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu datang atau diutus Rasul, dia sudah memiliki adat istiadat yang sudah mapan. Dan oleh agama, oleh Rasulullah itu tidak semuanya dibuang. Contoh saja misalnya berkurban itu sudah mereka lakukan, dari nenek moyangnya. Tapi ada yang direvisi oleh Rasul. Misalnya dulu kalau berkurban itu darah kurban itu diusapkan ke seluruh tubuh orang yang berkurban. Tapi oleh agama tidak perlu lagi doakan supaya kurban kita itu diterima, diganti dengan doa. Jadi tidak mesti lagi sama dengan akikah. Akikah itu juga sudah merupakan adat istiadat yang sudah ada sebelum Rasul diutus di Mekah. Jadi sebenarnya tidak mungkin terpisahkan. Termasuk cara berpakaian. Cara berpakaian orang Arab dari dulu ya begitu. Begitu Islam datang kan tidak dirubah. Sama dengan di kita ini, misalnya di kota Bangsidipuan ini. Kita ini kan komunitas yang mungkin banyak pesantren yang sarungan. Ya, begitu agama datang, kita tetap sarungan. Bahkan sarungan itu dianggap lebih dekat nilainya dengan ajaran agama karena mungkin tidak menampakkan lekuk tubuh kita. Nah, jadi tidak mungkin dipisah. Kalau saya dari yang sudah mendalami tentang hukum Islam ini, jadi adat itu ada yang direvisi, ada yang diakomodasi, ada yang dikesampingkan. Jadi tidak mungkin agama saja kita anut gitu. Bagaimana kita memanggil misalnya kalau dalam agama kita memanggil panggilan terhadap kerabat kita, ada mangboru, ada bau, ada tulang, ada non tulang. Masa kita semua memanggil ayah mertua kita itu dengan ayah? Padahal dia ayah mertua, maka di dalam adat kita dipanggil dengan tulang. Ibu mertua dipanggil dengan nan tulang. Kemudian yang istri kita itu manggil orang tua kita itu sebagai amang boru bau. Itu kan bermakna dan nggak mungkin dia memanggil ayah kita itu ayahnya, walaupun kita tahu ayah mertua. Jadi adat itu sepertinya harus dijadikan perekat. Jadi tidak boleh dilaga antara agama dan adat. Di mana adat itu memiliki kesamaan dan tidak ada persoalan dalam agama, maka itu bisa dipakai. Ya. Mungkin mau ditambahkan Pak Iya, Firman? Pak Firman. Sedikit saya menambah tadi, mungkin masyarakat yang mempunyai adab dan istiadat itu adalah masyarakat yang sudah mempunyai peradaban. Dan tentu peradaban yang maju, yang tinggi itu dijunjung oleh adat istiadat yang juga berkembang di daerahnya itu. Hanya saja kelalaian kita mungkin menjalankan adat istiadat ini mungkin terlalu tidak mengindahkan norma-norma keyakinan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga terkadang kita menempatkan adat itu di atas keyakinan ataupun agama yang sudah dianut oleh masing-masing. Yang sebenarnya itu adalah agama yang mengatur adat istiadat, sehingga perdebatan-perdebatan, karena adat istiadat ini kan sebagian daerah Tabaksel saja bisa jadi berbeda dalam menjalankan adat istiadatnya. Kita saja masih di Tabaksel, belum lagi di daerah-daerah di Sumatera Utara. Inilah umumnya yang terkenal dengan kekentalan dalam menjalankan adat istiadat. Namun begitu, jangan kita benturkan seperti tadi kata narasumber, jangan dibenturkan antara adat dengan agama. Harusnya agama itulah yang mengatur peradatan dan peristiadatan di masing-masing daerah. Dan itu memang sudah dilakukan pada zaman, kalau kita agama Islam, itu sudah diatur oleh pada zaman Rasulullah. Karena Rasul mengatur, dan beliau diturunkan di saat adat istiadat itu sangat kacau. Bukan mereka tidak maju, bangsa Arab pada saat itu sangat maju, tetapi norma-norma kemanusiaannya sudah lari dari apa yang sudah kita yakini pada saat ini. Kami kira inilah sedikit menambahi apa yang disampaikan narasumber. Baik, nah itu dia rekan RFM, pembahasan kita akan lebih menarik lagi. Tentunya buat kalian yang punya pertanyaan tentang tema kitab agama dan adat sebagai perekat kerukunan di Kota Padang Sidimpuan, atau ada yang ingin Anda tanyakan, kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ya, rekan Raw FM, tentunya sudah 30 menit ya dari formasi jam 5 di sore hari ini, di mana talkshow kita masih kita lanjutkan dengan tema agama dan adat sebagai perekat kerukunan di Kota Padang Sidimpuan, yang kita kupas bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Padang Sidimpuan. Dan di studio Raw FM masih bersama narasumber kita dengan dua bapak kami yang luar biasa. Masih semangat ya Pak ya? Iya. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dan semangat. tentunya dengan tema yang sama Pak, pembahasan kita tadi intinya kepada masyarakat jangan sampai ada gesekan ataupun membenturkan Iya. adat tradisi itu dengan agama. Ya, betul. Karena memang kita ketahui sendiri Pak, di masyarakat awam itu adanya tradisi-tradisi yang mungkin beranggapan anti gitu, Iya. dengan beberapa hal, dan bisa jadi sosialisasi seperti ini yang dibutuhkan agar lebih mengetahui lagi informasi ini. Betul. Iya. Dan kedepannya berharap info-info yang kita sharing di sini itu lebih bermanfaat dan tentunya bisa jadi amal jariah buat kita ini ya Pak ya. Insyaallah. Kita lanjutkan lagi tentang agama dan adat sebagai perekat kerukunan di Kota Padang Sidimpuan. Seperti yang dibahas tadi Pak, bahwasannya adat itu adalah tradisi, kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan dipertahankan sampai kini. Dan itu hidup berdampingan dengan agama tentunya. Baik Pak, seperti kita ketahui, yang namanya adat kan bisa dibilang berarti masih ada pemikiran kolot ini. Iya. Hal yang suatu yang dianggap kolot, itu orang dulu banget yang begituan mah. Iya. Gitu ya. Tapi kita kaitkan dengan sekarang, zamannya udah era global. Betul. Tentunya di sekarang udah 4.0, kita udah menuju 5 gitu ya. Nah, seperti apa gambaran saat ini Pak? Apakah semakin redupnya mengenal adat ini, ataukah mungkin malah ada opsi-opsi lain lebih mengenal adat istiadat di Tabaksel, khususnya di Kota Padang Sidimpuan, dan memperkenalkan berdampingnya hidup beradat dan beragama, bernorma seperti itu. Iya. Ya. Jadi begini, saudara Rajaina, kalau kita lihat negara-negara maju juga banyak negara-negara itu yang tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat. Jadi sebenarnya walaupun dunia kita sekarang ini yang sering kita bilang bagi milenial, yang kadang-kadang tembus melintasi aturan-aturan, dan bagi mereka itu mungkin sesuatu yang merepotkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat misalnya negara-negara lain di luar sana, misalnya Jepang itu segitu majunya, tapi adat istiadatnya itu tetap dipakai. Jadi jangan kita merasa bahwa adat itu mengkungkung atau menghambat kita sebagai milenial. Adat itu
menghambat prestasi, tidak. Buktinya orang-orang Jepang itu dia tetap manut, tetap berakhlak, tetap berbudi kepada orang tuanya, tetap dia misalnya menghormati alam sekitarnya. Jadi di luar sana itu mereka tetap tidak meninggalkan adat istiadat, tapi mereka tetap bisa maju bersaing di dunia ini. Kan sebenarnya kan kita yang membentuk kita. Misalnya di Sedempuan ini, kalau kita buat ini sudah misalnya daerah Dalian Natolu, Salumpat Saindege. Apa sih persoalan kalau kita misalnya bahu membahu untuk menciptakan kebersihan, bahu membahu untuk menciptakan kenyamanan, termasuk misalnya bagi masyarakat luar yang datang atau masyarakat pendatang yang ada di Sedempuan. Bagaimana mereka nyaman di sini? Jadi dulunya itu misalnya kalau orang dari Jawa sana takut masuk ke daerah kita ini, misalnya daerah Batak ini. Tapi begitu mereka sampai, mereka nggak kepingin lagi pindah ke kampung halamannya. Mereka nggak kepingin lagi pulang karena mereka merasa di sini nyaman. Kenapa nyaman? Dalam pandangan saya karena daerah kita ini daerah yang menjunjung agama dan adat istiadat. Jadi bagaimana menghormati orang tua, bagaimana kita bersopan santun, walaupun misalnya kita ini umumnya kalau dikenal orang dari luar itu kita ini orang Batak, orang yang kasar lah gitu dari luar. Tapi ternyata begitu mereka masuk ke Sedempuan ini, ternyata Sedempuan ini kota yang sejuk, kota yang harmonis, kota yang nggak ditakuti. Ada saya di tempat tinggal saya nggak mau pulang lagi, padahal mereka asli beberapa keluarga itu dari sana, dari Jawa dipindah kemari. Tapi disuruh kembali lagi nggak usah, biarlah saya habiskan sisa usia umur saya di sini karena nyaman di sini, dan penghormatan terhadap orang-orang tua itu tidak jauh berbeda dengan apa yang di luar sana. Barangkali artinya adat agama itu sama sekali tidak menghambat orang maju. Agama dan adat tidak menghambat kaum milenial. Kaum milenial itu kaum muda yang hari ini dengan kemajuan teknologi mungkin 5.0 nanti yang semua serba canggih, semua serba online, maka itu tidak menghambat. Justru adat agama dan adat mesti dikuatkan. Artinya ketika orang misalnya memakai teknologi tentu mesti memakai aturan, termasuk misalnya jangan melanggar hukum ITA, ya. Jadi dalam agama itu juga diajarkan, misalnya walaupun kita misalnya video call itu jangan berpakaian yang tidak sopan, itu agama. Adat juga mengajarkan gitu. Tunjukkanlah misalnya kita sebagai muslim, walaupun video call itu tetap menjaga aurat. Jadi kalau dari adat juga tetap menjaga sopan santun. Jadi artinya agama dan adat itu saya rasa tidak menghalangi, bahkan dia bagus untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mungkin ada tambahan dari saudara kita, Firman? Ya, pada seluruh pendengar kami, sebagaimana kita singgung tadi di awal, bahwa adat itu adalah ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang dibiasakan oleh leluhur kita. Artinya adat istiadat itu yang diciptakan oleh kita sendiri. Namun begitu eranya beda, zaman dulu, zaman sekarang, apakah nanti juga 5.0 itu bakal ke kita? Ya tentu satu persatu dari bagian-bagian adat itu juga akan tergerus, mengingat kebiasaan-kebiasaan lampau dengan kebiasaan-kebiasaan hari ini dan akan datang itu pasti sangat beda. Tetapi tidak begitu dengan agama. Agama begitu agama itu diturunkan, agama itu dilaksanakan dan ditegakkan, mulai dia berdiri hingga nanti, kalau kita di agama Islam selalu diajarkan bahwa agama itu adalah yang dibawa Rasulullah, rahmatan lil alamin. Tentu sampai bumi ini terus berputar, sampai segitulah ajaran agama itu ditegakkan. Beda dengan agama.
Saya masih ingat 2010 ke belakang itu, kalau ada keluarga yang ingin melaksanakan pesta pernikahan atau Horja Godang istilah kita di Tapanuli Selatan ini, itu ada kebiasaan menyuci beras. Berkelompok atau ramai-ramai itu menuju ke sungai yang arusnya lumayan bagus atau deras. Itulah salah satu kerukunan yang diciptakan di satu tempat di era-era 2010 ke belakang. Akhir-akhir ini malah kita menyuruh satu jasa, ini maaf saya sebutkan sebagai perbandingan saja, catering lah kita katakan. Jadi mulai tidak ada lagi anak-anak kita yang sekarang, yang sampai kenal sumber tadi adalah kaum milenial sekarang itu ya tidak mengingat era itu, bahkan tidak tahu bahwa ada pada zaman-zaman 2010 lah. Saya masih ingat itu ketika saya sudah bekerja itu masih kami ikuti dulu era-era yang ya membasudahanon istilahnya kan. Ada kekompakan itu seluruh poso-poso, bahkan Nauli Bulungnya juga ikut. Nah, poso Nauli Bulungnya itu kan tidak memandang agama di situ. Karena yang di sini ditunjukkan adalah pestanya. Ke pesta itu kan bisa merangkul siapa saja, bisa diundang siapa saja. Walaupun di dalam acara-acara itu ada acara agamanya juga, melihat pesta-pesta keluarga yang melaksanakannya. Kesimpulannya ya tadi seperti kata Bapak narasumber, bahwa agama bisa membuat adat itu menjadi lebih terarah. Tapi jangan kita buat sebaliknya. Adat merubah agama. Nah, itu kira-kira menjadi blunder dan kesalahan yang sangat fatal. Mengingat era-era sekarang ini digitalisasi itu sudah sangat banyak mempengaruhi karakter, budaya, peradaban juga. Seperti tadi katakan oleh Bapak penyiar, adat Dalihan Natolu. Ini Dalihan Natolu ini harus terus dikembangkan dan disampaikan kepada zaman-zaman milenial sekarang. Dalihan Natolu. Jangan sampai anak abang kita itu manggil kita itu paman. Ya itu paman itu bukan bahasanya orang Tapsel. Karena sudah digitalisasi tadi dia tak kenal lagi udahnya bapak udah gitu kan. Jadi yang ini udah agak jarang kita dengar ini. Semua sekarang dipanggil dengan uwa. Anak-anak sekarang kalau kita pergi jumpa dengan kita, dia manggil kita uwa. Dia belum tentu uwa. Dia kalau dari pertuturan paradatannya kan, inilah yang mungkin harus kita Martorombo Martorombo tadi itu kan sangat penting. Mengingat adat ini bisa mengenali kita, siapa kita, dari mana kita. Dan dari situlah kita nanti bisa dikenal orang. Dan itu ajaran sopan santun. Ajaran sopan santun. Dan itu bahkan di mana saja kita nanti tinggal. Ya mungkin ada rezeki anak kita mungkin ya bekerja atau sekolah di luar negeri. Kebiasaan-kebiasaan baik ini dibarengan dengan agama tadi, walaupun tidak selingkungan dan seagama di tempat dia nanti, itu akan menjadi dia itu bisa menyatu gitu, bisa bersosialisasi kepada teman-temannya nanti atau lingkungan baru dia nanti. Sehingga dalam kerukunan yang tadi inilah Indonesia sudah berusaha, bahkan kantor Kementerian Agama di masing-masing daerah itu sudah diinstruksikan untuk tadi yang disinggung oleh narasumber adalah modernisasi beragama supaya tidak ada gesekan. Gesekan ini kita hindari sekecil apapun dia. Jangan menjadi hal-hal yang menurut anak sekarang itu jadi lebay, hanya gara-gara satu statement itu udah memicu banyak persoalan, banyak percekcokan, padahal itu masih bisa diakomodir secara kekeluargaan. Jadi itulah tadi, jangan lupa dalam menjalankan adat dan istiadat itu tetap membuat agama sebagai landasannya. Kami kira itulah. Di sini ada yang gabung melalui WhatsApp nih, Pak. Ada Juliana di Kampung Malancar. Mau bertanya sesuatu Pak kepada narasumber, khususnya ini mengenai adat dan agama. Kalau agama ada larangan-larangan yang tentu kita bisa mendapatkan sanksi ataupun dosa. Betul. Terus kalau adat seperti apa Pak? Apakah ada larangan-larangan dan ada sanksi untuk adat ini? Sebenarnya agama seperti yang disampaikan memiliki ajaran-ajaran
baik sifatnya larangan maupun perintah. Iya. Dalam adat juga ada, jadi ada hal-hal yang menjadi tabu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada perintah-perintah. Nah, ketika kita menilai nanti adat ini, misalnya kita dalam ajaran Islam, ketika kita menilai adat ini, maka adat yang baik itu silakan dipakai, tapi adat yang bertentangan itu dikesampingkan saja dan tidak ada persoalan. Tapi makanya adat itu di mana dia berada bisa bergeser kepada yang lebih baik. Jadi karena kalau dia tidak menyesuaikan, maka dia akan ditinggal. Jadi adat ini nanti kalau dia tidak ajaran-ajarannya itu tidak dinamis, maka dia akan ditinggal. Sama dengan ajaran agama. Agama itu kemana pun cocok. Sholihun likulli makanin wa zaman. Agama itu cocok bagi setiap zaman. Jadi kapanpun Islam ini akan cocok, dimanapun akan cocok. Jadi karena ada aturan-aturan tertentu yang sudah diajarkan, dikandung di dalamnya. Nah, adat ini ada nggak larangan-larangan? Ada. Misalnya sebenarnya ada larangan-larangan. Misalnya kalau dalam ajaran adat, janganlah misalnya kawin terlalu dekat. Dalam agama juga itu dianjurkan. Jadi walaupun misalnya dalam agama boleh itu kawin orang dekat, tapi dianjurkan supaya jangan terlalu dekat. Nanti akan ada hikmah di balik itu. Misalnya kalau orang kawin terlalu dekat nasabnya, nanti akan muncul homozigot. Homozigot itu turunannya itu nggak kuat. Turunannya itu nggak lebih bagus dari pengen, karena terlalu dekat, karena sama gennya mirip, jadi tidak terlalu dekat. Tapi kalau dia bergabung dengan, termasuk dalam adat misalnya jangan semarga. Jadi marga ini mengambil yang satu marga, itu kalau dalam ajaran adat itu kan dihindarkan, walaupun kalau dari segi agama itu dibolehkan. Jadi tadi walaupun ada perbedaan-perbedaan, misalnya di Angkola, di Mandailing, di sekitar ini, kalaupun ada perbedaan, sebenarnya ada anjuran-anjuran atau larangan-larangan yang harus kita hindarkan. Jadi termasuk misalnya walaupun kecil, termasuk misalnya ajaran-ajaran secara sosial dalam rumah tangga. Misalnya janganlah membersihkan rumah di malam hari. Itu kan ajaran adat yang sebenarnya menyuruh kita supaya jadi telaten. Jadi telaten artinya jangan duduk-duduk di depan rumah di sore hari, nanti jodohmu jauh. Itu kan ajaran sebenarnya untuk menyuruh. Kalau dalam agama disebut dengan mafhum mukhalafah. Itu yang diinginkan itu sebenarnya bukan itu. Yang diinginkan itu supaya dia di rumah, jangan kombur-kombur di depan rumah, duduk-duduk kombur-kombur. Bukan itu nilai. Itulah ajaran adat itu. Dia simbol-simbol. Bukan berarti misalnya jangan membersihkan rumah di tengah malam. Bukan nggak boleh. Tapi yang diinginkan itu bagaimana dia itu bersih-bersih rumah itu jangan di waktu malam. Malam itu tempatnya istirahat. Nah, jadi adat itu kan simbol-simbol yang halus. Jadi termasuk misalnya kalau dinilai nanti dari agama, paropa sadun itu kalau dinilai nanti dari agama hanya persoalan istilah, misalnya abid nasura buruk. Jadi ya buruk juga itu kan. Tapi itu disebut dengan abid nasura buruk. Jadi dalam agama itu kadang-kadang orang yang enggak ada itu, salah itu. Bukan, itu hanya istilah-istilah yang sebenarnya maksudnya supaya orang menjaganya, karena itu kenang-kenangan. Nah, dan nanti kita belajarlah dengan ahli-ahli adat kita apa maksud dari semua itu. Kalau tidak menyalahi dari akidah kita, ya apa boleh, enggak ada persoalan. Tapi kalau menyalahi ya kita kesampingkan. Atau ada ajaran agama yang
yang sudah misalnya sampai teknis, ya itu kita lakukan. Tapi agama ini kan tidak semuanya secara rinci. Bagaimana orang misalnya pesta, kan agama kan menyuruh walimah itu kan menyembelih hewan untuk dimakan bersama. Udah sampai di situ. Boleh misalnya musik, dia kan tidak sampai rinci. Kalau hanya seperti itu selesailah pesta setengah jam. Tapi adat itu membuat misalnya runtutan adat, runtutan pernikahan. Kalau sepanjang tidak ada yang menyalahi, tidak ada persoalan. Jadi begitu ya. Baik. Dan tambahnya nih Pak, mungkin dari saya juga dari tadi kepikiran adanya agama dan adat. Kita ketahui kalau mungkin dalam kerukunan umat beragama ya agamamu tergantung ke agama masing-masing. Jangan saling mengganggu. Dan ada juga adat. Tapi dalam adat ini adanya dalam satu adat dijalani beda agama. Contoh mungkin kalau di Padang Sidempuan yang sering kita lihat itu ke tradisi Batak Toba. Seperti pengantin mengulosi begitu ya Pak ya. Dan merupakan kalau bisa kita bilang itu artian menunjukkan kebesaran hati kita ataupun mengucapkan selamat datang seperti itu. Dan untuk di Padang Sidempuan sendiri boleh mungkin Pak digambarkan seperti apa adat yang berjalan dalam kerukunan beda agama itu Pak. Silakan. Kita pernah mendengar bahkan diajarkan lain lubuk, lain ikannya, atau ada pepatah lain padang, lain ilalangnya. Jadi dimanapun kita menginjak tanah diinjak, di situ langit dijunjung. Untuk menjalankan agama itu bisa kita terapkan, tetapi dalam melaksanakan adat, ini yang harus kita lihat dulu. Di Sipirok, kebetulan saya memang orang Sipirok, itu kerukunan umat beragama bisa dilihat dari bagaimana daerah itu menjalankan upacara dalam baik dia Siriaon maupun si Luluton, baik dia dalam keadaan pesta ataupun acara duka. Itu bisa menjadi barometer. Bahkan pernah itu forum waktu dulu masih FKPA, namanya FKPA, Forum Kerukunan Pemuka Agama. Saya lupa itu 2008 atau 2000 berapa, itu berubah menjadi FKUB yang inilah sekarang. Itu Kabupaten Sipirok Kecamatan Sipirok itu pernah menjadi pilot proyeknya kerukunan untuk Pulau Sumatera. Itu pernah menjadi pilot proyeknya, percontohan rukunnya manusia, suku dan agama di Kecamatan Sipirok itu. Itu terlihat dari rangkaian-rangkaian kerja, rangkaian itu kan banyak. Adat ini kan banyak pekerjaannya ini kan. Itu ada kelompok yang bagian hidangan, ada kelompok bagian hias-hiasan, ada bagian ya lain-lain lah yang mendukung acara itu. Sehingga tadi dikatakan oleh saudara penyiar itu ada toba, ada angkola, ada mandeling. Ini nggak bisa masuk ini kalau kita menerapkan masing-masing di satu tempat. Ini nggak bisa. Jadi kita harus mengesampingkan kalau kita datang undangan dari Mandeling itu begitulah yang ditampilkan orang Sipirok itu, orang Toba itu kan, karena Sipirok itu kulturnya lebih dekat kepada Tapanuli Utara dibandingkan ke Tabaksel ini. Tapi kalau yang di daerah Tenggara itu di Tenggara ini sudah lebih dekat kepada daerah Mandailing. Bahkan logat-logat daerah Tenggara Padang Sidempuan itu udah agak lebih dekat ke daerah Mandailing, Tulung Ratai, Sikalangan dan sampai ke Mandailing sana. Jadi ya sebenarnya kalau untuk membuat orang itu menjadi tersanjung itu dalam batas normal boleh-boleh saja. Seperti mengurusi tadi kan, itulah tanda hormat kita kepada tamu kita atau kepada mora kita. Itu kan mora yang diulusi itu oleh anak borunya. Artinya kan kalau Islam sendiri kan sudah diajarkan tuh dari Faro itu kan sudah nampak. Lil rijali mislu seperdua laki-laki itu kan dapat 2 kali daripada perempuan. Artinya mora itu lebih dari stratanya itu lebih tinggi dibandingkan anak boru.
Dari segi faraid kita di agama Islam itu sudah diajarkan itu kan, 2 kali laki-laki mendapat daripada perempuan. Itulah membuktikan itu. Nampak itu di dalam peradatan tadi. Artinya itulah hormatnya anak boru dalam adat ini ya. Dimanapun seperti itu, baik adat Toba, adat Tangkola, baik pun adat Mandailing, itu Mora itu ya itulah yang pertama. Itulah kalau segitiga itulah pucuk jagan, itulah yang di atas itu kan. Kalau dia segitiga itu, dia pucuknya itulah moranya itu. Itulah yang harus kita hormati itu. Itu yang harus kita anju-anju itu istilahnya kan. Makanya di Ulo sih ya tempat makannya pun nanti beda itu. Ya kalau orang mungkin duduknya baris-baris, kalau dia mejanya meja bundar itu. Biasanya Mora itu ya VIP ya. Istilah orang sekarang VIP. Bahkan ada lagi satu V-nya lagi. Very VIP gitu kan. Itulah Mora tadi. Itulah penghormatan kita kepada Mora, kepada orang yang di puncak tadi. Dan itu sah-sah saja menurut kami karena masih batas menghormati, masih batas ya menyambut. Jangan sampai ya seperti ya cerita-cerita masa lampau, terlampau ya begitulah. Jadi saya tidak boleh kan, Rasul saya tidak mau dianggap sebagai makanya sampai sekarang Rasul tidak pernah digambarkan karena beliau tidak mau nanti ada orang sekelompok orang yang menganggap dia itu ya seperti kelompok-kelompok lain. Itulah yang dihindarkan itu. Dalam batas wajar boleh, dalam batas wajar ya tadi kalau masih diatur oleh norma-norma agama dan adat tadi sah-sah saja. Ya, mungkin narasumber bisa membawa kita kepada yang lain. Baik. Baik Pak, karena sudah waktunya juga udah Wah, mendapatkan informasi pukul 6 sore ya. Betul. Dan waktu kita cuma 60 menit, Oh, full iya. 1 jam. Sebelum kita akhiri kebersamaan ini mungkin boleh Pak disampaikan closing statement ataupun rangkuman sekaligus pesan dan kesan buat masyarakat Kota Wadas. Oh iya, Pak. Terima kasih bagi pendengar semua kita yang ada di ruang dengar ini, bahwa agama itu kita jalankan, adat juga dijalankan. Ketika kita menjalankannya dengan benar, maka tidak ada titik singgung di sana. Kalaupun ada titik singgung itu sebenarnya sudah selesai. Jadi agama bisa merekatkan, adat juga bisa merekatkan. Tapi bagi kita yang Muslim, agama itu tentu yang lebih diutamakan. Tetapi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang adat yang menyelesaikannya. Apalagi misalnya dalam antar agama tentu adat ini menjadi perekat lebih-lebih lagi. Barangkali demikian, mari kita sama-sama menguatkan kerukunan, keharmonisan di Kota Paling Selimpuan. Ya, betul. Baik, itu dia rekan Rawa FM yang sudah